saya terus terang mengatakan bahwa sumber daya komunikasi pemerintah jauh lebih hebat daripada sumber daya pemutar film itu. Mereka apa itu biayanya kan kumpul-kumpul duit itu mereka kan. Tapi pemerintah punya sumber daya yang luar biasa. Tapi seorang manajerial komunikasi di sana tidak punya kompetensi komunikasi, tidak punya leadership komunikasi. Bapak darurat panggilan tadi ya? Iya. Itu bisa diartikan sebagai apa? Pembangunan atau apa maksud Anda? Oh ya, Prof? disebutkan dengan bahasa simbol yang bagus ya. Sekali lagi, tentunya persepsi saya, dia berteriak Pak William Kimco itu dari suku Munyu. Jadi dia berteriak sedemikian rupa untuk memanggil dan orang-orang datang dari mana-mana, disebutkan yang bersiap gitu. Ya kan, untuk kalau terjadi misalnya kerusakan lebih luas, mereka akan bersiap. Bersiapnya apa? Pernah diceritakan bahwa tahun 1984 mereka itu ribuan orang mengungsi ke Papua New Guinea pada tahun 84. Tetapi sekarang mereka bersiap melalui upacara adat ini tadi yang disebut pesta babi ya, atau Awon Atatwon. Kalau saya salah boleh diperbaiki loh Pak Felix ya. Ini jangan dibiarkan salah saya gitu. Jadi kalau ada yang perlu dikritik, kita kritik. Kalau yang salah kita ingatkan. Tapi lebih daripada itu, kan ini kesempatan bagi Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa kalau ada bagian dari presiden-presiden yang dianggap dulu diceritakan gagal misalnya. Jadi kita tonton tugas tadi gitu ya. Kalian mahasiswa janji ya, nonton terus lihat yang gagal itu siapa saja gitu. Tugas dari rakyat bersuara malam ini, lihat yang gagal itu siapa saja dan kenapa. Kalau menurut Anda yang mana Bang? Berdasarkan film itu enggak menurut saya gitu. Berdasarkan film ya. Itu ya, nanti tugas kita bersama untuk menemukannya, tapi ini kesempatan pada saat ini. Yaitu kesempatan bagi Pak Prabowo, ada Pak Felix ini, percepatan di sana, teman-teman ini mereka yang gerakannya selalu cinta Prabowo, dan kami yang biasalah dianggap tukang kritik ini, ya hati-hati juga, janganlah kami dibandingkan Pak Kurniawan, pergi ke Aceh, ke Papua itu kan lebih baik tentara daripada pengamat atau tukang kritik. Agak keliru besar kalau. Boleh tepuk tangan dulu untuk Prof. Effendi. Mungkin karena dia semangat ya, tapi maksud saya kenapa kami dibandingkan dengan itu gitu. Tahun pada waktu terjadinya tsunami di Aceh, benar kami berangkat loh, termasuk rombongan kedua kali yang berangkat ke sana. Tapi kan tidak harus selalu demikian gitu. Ada juga tugas dari Dandi Laksono dan kawan-kawan, ada Pak Felix dan kawan-kawan, Pak Kurniawan dan kawan-kawan. Tapi ada saatnya kita berhenti sejenak. Terima kasih rakyat bersuara. Pas ketika ada gerakan memahami reformasi Mei, ya, Ray Rangkuti ya, dan pada bagian lain ada kolonialisme baru. Ya, yaitu di Palestina. Janganlah ini terjadi dengan teman-teman kita yang disebut di sana Melanesia gitu ya, atau kurang lebih bagian dari tanah air kita sendiri di masa modern ini. Kurang lebih itu pesan dari film ini. Terima kasih Prof. Boleh. Iya silakan Pak Emrus. Baik, saya pikir saya sependapat dengan Bung Effendi Ghazali ya, bahwa darurat panggilan sebagai suatu boleh jadi itu muncul di dalam pikiran mereka sebagai peta kognisi, sebagai antitesis daripada perilaku pembangunan. Oleh karena itulah harus dijembatani dengan komunikasi pembangunan. Jadi kalau dikatakan berdiskusi tadi, itulah yang saya katakan Pak, bahwa dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, seterusnya dengan komunikasi. Jadi tidak berhenti komunikasi pembangunan itu, bukan pada saat dimulai, tapi seterusnya. Karena bagaimanapun kalau kita pakai analogi, dalam suatu keluarga tidak pernah berhenti komunikasi kan? Kalau enggak bisa berantakan itu keluarga. Nah kemudian dari Pak Kurniawan tadi Pak ya. Jadi kalau katakanlah bahwa TNI bertugas melakukan tugas dan lain-lain sebagainya, kita apresiasi. Tapi jauh lebih baik ketika rakyat yang meminta mereka, bukan ditugaskan. Itu beda. Jadi oleh karena itulah komunikasi persuasi secara simbol nonverbal itu harus tetap diperhatikan. Jadi rakyat yang meminta, ajarin kami matematika dong. Beda kalau ditugaskan, karena di situ melekat simbol nonverbal. Oleh karena itulah pendekatan-pendekatan dilakukan secara persuasi sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, kalau ditugaskan akan beda. Lalu kemudian kalau dikatakan tadi tidak ada pemerintah, justru saya mempertanyakan apa tugas teman kita di Bakom Komunikasi? Harusnya mereka membuat film tentang keberhasilan pembangunan di Papua, seperti Pak Effendi Ghazali katakan tadi. Jadi sebelum muncul itu harus ada langkah antisipatif. Karena ruang publik adalah ruang pertarungan. Tapi sayangnya penanggung jawab komunikasi bukan orang komunikolog. Jadi tidak paham tentang komunikasi. Sorry to say.
Jadi oleh karena itu komunikasi pemerintah kita bukan leading sektor, tapi ekor komunikasi. Ketika ada masalah di counter, harusnya kita bisa leading sektor di bidang komunikasi sehingga kita mengangkat isu-isu pembangunan yang ada di negara kita atau dilakukan oleh pemerintah. Saya terus terang mengatakan bahwa sumber daya komunikasi pemerintah jauh lebih hebat daripada sumber daya pemutar film itu. Mereka biayanya kan kumpul-kumpul duit itu mereka kan. Tapi pemerintah punya sumber daya yang luar biasa. Tapi seorang manajerial komunikasi di sana tidak punya kompetensi komunikasi, tidak punya leadership komunikasi, tidak punya manajemen di bidang komunikasi. Sehingga apa yang terjadi? Oleh karena itu, padahal saya katakan tadi, komunikolog Indonesia kita, saya kira sudah sangat hebat-hebat kok. Ilmuwan yang sudah teruji, bahkan di dunia internasional. Oleh karena itu libatkanlah untuk melakukan suatu perubahan sosial di tengah masyarakat. Kalau boleh saya menyarankan, di IPB Bogor, di Institut Pertanian Bogor, saya alumni dari sana, bahwa ada jurusan komunikasi pembangunan. Mohon pelaku-pelaku pembangunan kuliah dululah di IPB sana. Supaya dia tahu bagaimana pendekatan-pendekatan komunikasi pembangunan. Jadi jangan langsung eksekusi, tapi masyarakat tidak dilibatkan. Nah, oleh karena itulah, maka kalau dikatakan tidak ada pemerintah, buat dong filmnya tentang itu. Karena film diadu dengan film. Atau katakanlah stand up dilawan dengan stand up. Karena ruang Tapi apakah pencapaian pemerintah harus melalui film? Kan banyak selama ini agenda-agenda pemerintah disampaikan oleh media. Bukankah sesuatu pembangunan itu dikomunikasikan, mana lebih baik pembangunan dilakukan dan dikomunikasikan dibanding dilakukan pembangunan tidak dikomunikasikan. Harus dikomunikasi. Contoh Pak, saya beberapa kali ke Papua, jadi tidak hanya Pak Kurniawan. Waktu itu saya pernah dari Merauke sampai Bovendigul, sampai patung Bung Karno di situ, itu masih 4x4 itu mobilnya, lumpur. Sekarang saya melihat sudah aspal. Bolehkah itu disampaikan? Capaian-capaian pembangunan ada di sana dalam bentuk film yang atraktif, yang menarik. Di mana manajemen komunikasi kita di sana? Tidak jalan. Saya mohon maaf, saya harus katakan ini. Sorry itu saya tanggung jawab saya akademik saya. Karena dia tidak paham tentang komunikasi. Jangan diartikan komunikasi berbicara. Tidak. Bagaimana kita mengemas pesan. Bagaimana kita menyusun strategi komunikasi pembangunan misalnya. Bagi kami komunikolog tidak sulit membuat strategi komunikasi pembangunan sehingga melakukan perubahan itu secara persuasi. Tentu pasti di dalamnya take time. Tidak segampang membalik tangan. Karena itulah proses pembangunan yang kita lakukan. Demikian. Oke, silakan tanggapannya mungkin dari Bang Iwan. Komunikasi Bang, lagi-lagi Bang. Oke, kalau komunikasi memang penting ya. Sehebat apapun kita melakukan aktivitas, kalau tidak disampaikan secara publik, banyaknya pembangunan di Papua, kalau tidak diberitakan atau disampaikan secara publik, orang Aceh tidak akan tahu. Ya, saya sepakat. Kalaupun kurangnya komunikasi dari pemerintah ke masyarakat, itu mungkin catatan tersendiri bagi pemerintahan Pak Prabowo untuk dievaluasi ke depannya supaya lebih baik. Saya sepakat Mbak kalau yang itu. Saya rasa nggak ada masalah. Ya. Nggak masalah ya. Oke. Saya ke Prof. Mustabos. Apakah komunikasi saja cukup dari apa yang Anda sampaikan tadi soal apa yang sebenarnya terjadi di Papua? Ya, saya penting komunikasi itu penting. Tapi komunikasi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tidak bisa ya kalau sekedar menyampaikan bahwa sudah pembangunan sudah berhasil. Buktinya mana? Karena buktinya angka stunting tinggi, ya angka kemiskinan tinggi. Saya tuh suka heran ya. Outsource itu berlimpah dana ke Papua. Padahal Papua tuh nggak lebih dari 5 juta orang loh Pak. Kok bisa gitu? Bagaimana sih kita sekarang pikir uang itu kemana gitu ya. Jadi mari deh kita realistis. Karena itu saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada loh di dunia ini. Memang kita selalu mengatakan pembangunan itu selalu membawa risiko. Risiko ekonomi, risiko politik dan sebagainya. Pasti juga risiko itu deforestasi tadi ya. Tetapi saya ingin menunjukkan ada loh di dunia ini best practice ya. Beberapa contoh yang bagus, tapi ketika saya ngomongin nanti tolongnya jangan ada program studi banding ya Pak ya. Udah berhenti deh, nggak usah studi banding. Karena itu bisa dilihat di Google, nggak perlu pergi ke sana. Nah, satu contoh itu adalah pengelolaan masyarakat Maori di New Zealand. Bagaimana masyarakat Maori itu, jadi yang diinginkan itu adalah partisipasi masyarakat adat.
Dilibatkan dialah ya, jadi nggak usah TNI-nya Pak yang repot. Masyarakatnya adatnya itu yang didorong, kamu kerjain ini ya, kerjain ini. Jadi kita tuh cuma memberikan apa sebagai komunikator atau sebagai mediator, fasilitator. Nih kamu kerjain ini, kamu nanti sahamnya ada di sini. Ini loh yang dilakukan. Jadi masyarakat Mauri sekarang itu sudah merupakan aktor di dalam pembangunan wilayahnya. Gitu loh. Terus ada lagi contoh Bolivia. Bagaimana Bolivia melihat masyarakat adat itu sebagai salah satu partner pembangunan pemerintah. Dan pemerintah nggak perlu melakukan modernisasi terhadap masyarakat adat. Dibiarkan aja seperti kita melihat masyarakat Baduy Dalam dengan seluruh dengan seluruh keautentikannya. Nggak apa-apa, itu adalah keberagaman peradaban. Bisa nggak kita melihat kita beragam, nggak mesti harus seragam. Bahwa modernisasi itu semua harus pakai jalan aspal, semua harus pakai apa gitu, nggak mesti harus begitu. Tetapi yang penting adalah apakah masyarakat adat itu betul-betul menikmati hasil pembangunan. Ini kan yang mereka tuntut kan. Jadi ada 4 yang mereka tuntut itu. Adakah akses untuk mereka? Adakah peluang bagi mereka? Adakah mereka juga ikut mengontrol? Karena yang mengontrol bukan mereka gitu kan. Yang keempat, apakah mereka ikut menikmati, ya mengambil keuntungan dari semua bagian pembangunan tersebut. Jadi 4 hal ini yang penting kita pikirkan di dalam membangun masyarakat kita, terutama yang terkait dengan masyarakat adat. Dan satu lagi contoh yang menarik itu adalah masyarakat Sami di Norway. Di Skandinavia itu juga menarik untuk dijadikan best practice ya, contoh. Artinya apa? Bahwa sebetulnya kita bisa loh. Dan saya kira Indonesia tidak sulit karena kita punya filosofi gotong royong. Kita punya Pancasila, punya konstitusi yang sudah mengalokasikan hak-hak masyarakat adat dengan sangat efektif, saya kira seperti itu. Karena itu saya kira ya ke depan kalau kita hanya menyalahkan siapa-siapa ini nggak selesai. Karena itu kita berhentilah menyalahkan siapa-siapa, ini salah kita semua lah seperti itu. Tetapi ada nggak keinginan political will untuk mengubah paradigma pembangunan yang saya katakan tadi, bahwa paradigma pembangunan kita itu masih mengedepankan prinsip-prinsip kolonialisme, kapitalisme, dan melihat kemajuan itu hanya pada aspek yang materialistik. Oke. Itu coba Kita akan jawab pertanyaan Prof. Musda, tapi usai jeda pemirsa tetaplah di Rakyat Bersuara.